Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas wajib waspada, preman Arab Saudi pernah provokasi Lionel Messi. Tristan Guijar buka suara soal tudingan anggota RMS. STY ungkap alasan tolak latih Timnas Korea, hanya jadi juru selamat. Akui kemajuan pesat Timnas, pelatih Australia enggan pandang enteng asuhan STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Arab Saudi merupakan salah satu lawan yang bakal dihadapi Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu dari sekian banyak laga yang dinantikan adalah melawan Arab Saudi pada 5 September dan 19 November mendatang. Namun, Timnas Indonesia harus waspada kepada preman Arab Saudi Al-Bulaihi yang dikenal dengan permainan keras dan keberaniannya dalam memprovokasi lawan. Pemain yang berasal dari klub Al-Hilal di Liga Pro Arab Saudi ini tidak segan berkonfrontasi dengan lawan-lawannya. Beberapa nama besar seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Riyad Mahrez, hingga Cristiano Ronaldo pernah menjadi korban provokasi bek berusia 34 tahun ini. Momen yang masih cukup hangat adalah ketika dia memancing emosi Lionel Messi di laga Piala Dunia antara Arab Saudi melawan Argentina, hingga rekan-rekannya di timnas Argentina sangat marah. Ia juga pernah mencoba menempel ketat Cristiano Ronaldo pada laga semifinal Piala Super Arab Saudi yang mempertemukan Al Nassr lawan Al Hilal hingga di kartu merah. Dengan rekam jejak seperti itu, maka para pemain Timnas Indonesia harus benar-benar waspada terhadap provokasi yang diberikan Al-Bulaihi. Seperti diketahui, Australia dan Indonesia akan bersua dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Sakharov sempat berjumpa dengan Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, skuad besutan Sintayong yang sempat menguasai jalannya pertandingan di menit awal namun harus menerima kekalahan dengan skor 0-4. Duel Australia kontra Indonesia akan berlangsung di Indonesia pada Selasa 10 September mendatang. Meski dinilai lebih unggul dari skuad Garuda, pelatih Australia Graham Arnold enggan untuk memandang timnas Indonesia dengan sebelah mata. Arnold menilai bahwa skuad Garuda memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi keberhasilan timnas lolos ke putaran ketiga ini tentu menunjukkan perkembangan signifikan dari skuad asuhan Sintayong. Sebelum melawan Australia, Indonesia pun akan bertandang untuk menghadapi Arab Saudi pada Kamis 5 September mendatang. Kini menarik dinanti bagaimana kiprah tim Merah Putih pada laga perebutan tempat di ajang terakbar dunia tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasan mengapa dirinya lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama skuad Garuda meski Korea Selatan disebut ingin kembali menggunakan jasanya. Sintayong diketahui habis kontrak dengan Timnas Indonesia pada akhir Juni ini dan resmi memperpanjang kontraknya sampai 2027 mendatang. Belum lama ini pula santer bahwa juru taktik berusia 54 tahun ini dilirik oleh Daegu Warriors. Namun ia mengisyaratkan bahwa tidak mau menerima tawaran dari Korea Selatan. Pasalnya, Sintayong kecewa dengan Korea Selatan yang tidak memasukkan namanya sejak awal. Ia hanya ditunjuk sebagai juru selamat, seperti di tahun 2018 ketika menggantikan peran Yuli Stilai. Menurut Sintayong, membangun sebuah timnas yang kuat tidak bisa dengan waktu singkat. Ia menegaskan hanya ingin menjadi pelatih Daegu Warriors jika dikontrak 4 tahun. Dengan alasan tersebut, wajar saja jika Sintayong memutuskan untuk bertahan bersama Timnas Indonesia. Sebab ia bakal ditawari kontrak jangka panjang 3 tahun sampai 2027. Selain itu, kehadirannya juga mendapatkan banyak dukungan dari publik Indonesia. Penggawa Timnas Indonesia Dimas Drajat saat ini dikabarkan bakal merapat ke skuad Persib Bandung. Rumor tersebut ramai dibahas di media sosial baik itu di Instagram, X, bahkan Facebook.
Interim Director of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan turut menanggapi terkait kabar tersebut. Adit meminta semua pihak untuk bersabar karena perekrutan pemain anyar masih dalam tahap negosiasi. Pria kelahiran Bandung ini memastikan manajemen terus bergerak dalam mengincar pemain anyar di bursa transfer awal musim. Namun dia akan terburu-buru dalam merekrut pemain baru. Adit tidak menampik ada beberapa pemain yang sudah dibidik Persib untuk musim depan. Bocorannya pemain tersebut mempunyai label Timnas Indonesia. Satu persatu lini Timnas Indonesia bertambah kuat. Setelah di barisan pertahanan, kini lini serang pun kian garang. Masuknya Chance Revan membuat pelatih Sintayong kini punya banyak opsi di lini terdepan sesuai skema yang ia inginkan. Chance Revan, sosok pemain muda dengan naluri gol yang mengagumkan. Wonderkid kepunyaan Dordrecht U21 Belanda yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia itu tampil aduhai di musim lalu. Hadir dalam 20 laga di level U21, penyerang yang masih berusia 18 tahun dengan tinggi badan hampir 2 meter itu sukses mengantongi 8 gol. Ari Tahir Ketum PSSI menjamin kalau Chance Revan bukan pemain kaleng-kaleng. Mantan Presiden Inter Milan itu yakin Chance Revan akan memberikan kontribusi besar bagi timnas baik junior maupun senior. Pernyataan sang ketum mengindikasikan kalau Chance Revan kemungkinan besar akan diturunkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah arahan Sintayong, Chance Revan bisa diplot sebagai mesin gol utama bersama Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Dimanapun Chance Revan diterjunkan, yang pasti ia 1000% siap tampil habis-habisan di bawah panci-panci merah putih. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Dastria memastikan Surabaya telah siap menjadi tuan rumah bagi Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024. Hal ini pun akan memudahkan Timnas Indonesia U19 khususnya dari segi adaptasi cuaca. Namun kata Tisha, kewenangan persiapan Timnas Indonesia U19 di Surabaya sepenuhnya diserahkan kepada tim pelatih. Tisha mengimbau agar masyarakat pecinta sepak bola di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya, khususnya Jawa Timur, agar dapat meramaikan pertandingan yang diikuti oleh 12 negara tersebut. Sebab kata dia, Timnas Indonesia U19 adalah cikal bakal pemain timnas senior di masa mendatang. Timnas Indonesia U19 sendiri berada di grup A Piala AFF U19 2024 bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Seperti halnya Piala AFF U16, pada kelompok umur 19 tahun, Indonesia juga menjadi tuan rumah. Dua stadion di kota Surabaya di Jawa Timur, yakni Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion 10 November, akan menjadi tempat semua pertandingan turnamen ini mulai 17 hingga 29 Juli mendatang. Pemain keturunan Tristan Guijer sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan Indonesia sebagai salah satu pemain dengan karir sepak bola mentereng di Belanda. Publik tanah air pun berharap PSSI bisa menaturalisasi Tristan Guijer untuk kemudian membela Timnas Indonesia di ajang bergengsi. Namun beberapa waktu lalu, kabar kurang sedap menyebut bahwa Tristan dan keluarganya termasuk dalam RMS. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam ini memang diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Akan tetapi melalui Instagram eksklusifnya pada Jumat lalu, Tristan langsung mengonfirmasi bahwa dirinya dan keluarga bukanlah anggota RMS. Di sisi lain, ia juga mengaku sudah dihubungi oleh PSSI, namun secara pribadi Tristan Guijer belum mendalami situasinya. Menurut pemain yang pernah membela Timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Tak jelas apa sesuatu yang dimaksud Tristan, ia hanya menyebut situasinya berbeda dengan pemain lain dan itu tidak bisa ia jelaskan. Kini dinanti saja, akankah Guijer akan melabuhkan diri pada Indonesia? PSSI akhirnya memperpanjang kontrak Sintayong untuk memimpin Timnas Indonesia sampai 2027 mendatang. Namun nasib pelatih Nova Arianto menjadi tanda tanya karena kini Nova memegang jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Diketahui Nova Arianto menjadi pelatih Indonesia yang didapuk untuk bekerja sama dengan Sintayong sebagai cara transfer ilmu kepelatihan.
Nova Arianto pun akhirnya debut sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 di ajang Piala AFF U16 dengan hasil sapu bersih fase grup. Namun Nova Arianto sendiri ternyata belum tahu nasibnya bersama Timnas Indonesia. Mengingat banyaknya agenda Timnas Indonesia yang berjalan bersamaan dengan Timnas Indonesia U17, Nova Arianto pun akan mengembalikan nasibnya kepada PSSI. Setelah agenda Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 ini, Josolong CS juga akan tampil di ajang kualifikasi Piala AFC U17. Pada kesempatan tersebut pun Timnas Indonesia tengah disibukkan dengan agenda Piala AFF dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.